Halo, selamat pagi sahabat Kacang Emul. Berjumpa lagi dengan Edi Lim dari Daihatsu Bojonegoro. Pada pagi hari ini, Edi Lim lagi kedatangan mobil baru, yaitu mobil Niaga, mobil Luxio tipe D dengan mesin 1500 ya. Yang mana mobil ini alhamdulillah baru sampai di Bojonegoro tadi pagi. Ya, seperti biasanya sebelum kami melakukan delivery ke salah satu pelanggan kami akan mereview full tentang mobil Luxio tipe D ini supaya Anda bisa mengetahui tentang kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki dari mobil Luxio tipe D ini. Sebelum saya bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk sahabat Emul yang baru masuk ke channel Kacang Emul untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya konten Kacang Emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat edukasi di seputar dunia otomotif buat Anda semua. Untuk informasi pembelian mobil baru atau mau tukar tambah mobil lama Anda, silahkan hubungin Edi Lim di 0821 3253 1986. Kami juga melayani sell after service seperti body repair, ya, body painting, klaim asuransi mobil, dan juga pemasangan aksesoris mobil lainnya. Seperti halnya pemasangan karpet dasar, jok mobil, dan juga bisa memasang aksesoris di bagian eksterior dan juga interiornya. Jadi sahabat Emul, ini adalah layout sekilas tentang mobil Luxio tipe D ya. Jangan lupa sahabat Emul untuk tonton terus sampai selesai agar supaya Anda paham dan jelas tentang kelebihan dan juga kegunaan fungsi dari mobil Luxio ini ya. Supaya Anda bisa lebih paham sehingga Anda bisa menentukan mobil impian Anda sesuai yang Anda impikan ya, speknya dan juga kegunaan dan fungsinya. Nah, sahabat Emul, kalau kita bahas mengenai mobil Luxio ya, mobil Luxio ini adalah salah satu mobil yang niaga kita yang yang kualitasnya yang bagus ya, yang luxury. Nah, yang mana untuk standarnya kita kan mobil niaga adalah minibus ya, Daihatsu Grand Max minibus seperti saya sudah bahas di video sebelumnya. Tapi kalau untuk di mobil Luxio ini adalah mobil niaga yang memang dia lebih luxury ya, lebih mewah. Ya, maka dari itu mobil ini bisa digunakan untuk mobil keluarga, bisa dibuat rental, bisa juga dibuat buat barang muatan, jadi multifungsi mobil ini ya. Kenapa saya bilang multifungsi? Karena apabila Anda membutuhkan space yang besar, mobil ini adalah salah satu jawaban Anda ya kan, yang mungkin membutuhkan space besar, muatan barang banyak dengan kondisi mobil tertutup ya. Dan mobilnya ini di sini juga tidak kalah kece dan juga mobilnya mewah. Ya, mungkin adalah salah satu mobil impian Anda adalah mobil Luxio. Tapi mungkin barangkali Anda mencari mobil buat usaha ya kan, dengan bak tertutup dalam artian yang tidak terbuka ya, seperti bak terbuka Grand Max. Ya, di sini mungkin Anda tapi cari yang ekonomis, tidak membutuhkan fitur yang mewah, mungkin bisa jadi di bawahnya yaitu Grand Max minibus. Tapi mungkin bagi Anda yang mencari mobil mewah dengan bisa digunakan untuk mobil usaha, ya jadi Anda bisa milih mobil Luxio. Nah, untuk Luxio sendiri sebenarnya di sini ada hanya dua varian sahabat Emul ya. Variannya kita ada mulai dari tipe X ya, dan juga di tipe D ya. Tipe D ini adalah varian standar dari mobil Luxio. Di atasnya itu ada mobil tipe X. Nah, bagi Anda mungkin yang mencari mobil Matic ya, untuk mobil Luxio variannya hanya ada di tipe X saja ya. Khusus untuk mobil Luxio tipe D ini hanya ada varian di manual saja sahabat Emul. Jadi bagi Anda mungkin yang mencari mobil usaha tapi nyari yang Matic, di sini hanya di varian tipe X. Bagi Anda yang mencari manual, ada dua pilihan, bisa di tipe X
bisa juga di tipe D. Tapi bagi Anda mungkin mencari mobil yang luxury, yang mewah, bisa dibuat untuk keluarga, bisa juga dibuat untuk usaha, buat muatan barang banyak, ya kan? Di sini mungkin sahabat Emul bisa kita rekomendasikan yaitu mobil Luxio tipe D, karena memang tidak menguras kantong kita, memang ini murah, ya kan? Tapi bagi Anda mungkin mencari yang lebih luxury lagi, yang lebih lengkap lagi fitur-fiturnya, bisa jadi Anda di-upgrade ke di atasnya yaitu di tipe X ya. Dan kalau kita ngobrol-ngobrol masalah muatan banyak, mobil ini kalau untuk 8 orang ini sudah banyak banget ya, sudah standar ya. Karena memang mobil ini dipakai buat 8 orang. Bahkan kalau dibuat rentalan, mobil ini bisa di atas 8 teman-teman. Ya, karena mobil 7 seater aja kalau kita lihat di mobil dipakai di lapangan ya ada yang sampai bisa 12 orang teman-teman. Ya, plus sama anaknya ya, 8 dewasa, 4 anak ya. Walaupun memang rekomendasi dari Astra Daihatsu Motor ya kan 7 seater ya untuk 7 penumpang ya kan. Nah, ini juga buat 8 orang juga buat 8 penumpang, tapi kadang kalanya mungkin di lapangan kadang karena mungkin low budget ya kan dengan banyak hal ya kan yang mempertimbangkan sehingga kadang-kadangnya bisa menjadi muatan yang berlebih. Tapi kita tidak rekomendasikan ya buat Anda semua, kita rekomendasikan sesuai dengan kapasitas yang memang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor. Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol masalah mobil niaga, mobil Luxio ya. Mobil Luxio ini memang di sini dari segi harga memang dia sini tidak mahal ya, karena memang sangat ekonomis karena dengan kondisi mobil ini sudah yang Luxio ya, Luxio yang sudah luxury ya. Memang dari segi harganya di sini harganya yang tipe D ini di Rp231.400.000 untuk manual. Sedangkan untuk yang Luxio tipe X di sini harganya di Rp250.700.000. Jadi kalau teman-teman sahabat Emul, kira-kira Bang Emul berapa sih selisihnya antara tipe X dan juga tipe D sama-sama manual? Selisihnya hanya di Rp19.300.000 ya, sama-sama manual. Makanya dari itu saya bilang kalau Anda mencari mobil yang luxury ya kan, tapi mencari yang ekonomis, mungkin ini ya adalah varian yang Anda pilih, Luxio tipe D ya. Tapi bagi Anda mungkin yang mau mencari lebih mewah lagi, yang tertinggi yaitu ada Luxio tipe X ya. Jadi sudah jelas ya, selisihnya Rp19.300.000. Dan juga untuk tipe X kalau kita bahas ya, itu juga ada varian Matic-nya. Matic-nya itu adalah di Rp261.600.000. Jadi kalau Anda nanya nih sahabat Emul, Bang Emul ini kira-kira kalau saya beli tipe X nih, Matic sama manual, kira-kira saya punya selisih harga berapa ya? Selisih harga antara Matic dan juga manual untuk Luxio tipe X di sini di Rp10.900.000 ya. Jadi sudah Anda jelas tentang price listnya ya. Kita akan membahas lagi mengenai dari segi warna. Tentunya sahabat Emul akan di sini dimanjakan dengan banyak warna yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor ya. Dengan mobil Luxio ini karena memang mobil ini digunakan untuk double fungsi ya, yaitu bisa buat untuk niaga, bisa juga dibuat untuk keluarga. Tapi saya rasa dengan menggunakan mobil besar dengan kotak gini ya, memang enak banget di perjalanan. Kenapa? Karena luas. Maka dari itu banyak dari sahabat niaga, sahabat Daihatsu yang bilang, kebanyakan dibilangnya baby Alphard ya. Jadi anaknya atau bayinya Alphard ya. Karena memang modelnya ini kotak besar dan juga luas, tapi harganya sangatlah ekonomis. Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol masalah dengan mobil niaga ini ya, karena memang ini digunakan untuk semi niaga ya kan, di sini diberikan banyak varian warna teman-teman. Kita juga ada warna icy white yang seperti di depan Edi ini ya. Kita juga ada warna classic silver ya, ada midnight black ya, dan juga ada sonic blue ya, ada dark gray
metallic teman-teman. Jadi ada grey metallic, sonic blue metallic, midnight metallic, dan juga classic silver metallic. Jadi semuanya serba metallic teman-teman. Untuk warnanya ya, ada warna grey, abu-abu gelap ya, warna biru, warna hitam, silver, dan juga putih. Sahabat Emul ya, ini sudah ada warnanya ya, berarti ada pilihan 5 warna yang Anda bisa pilih sesuai dengan Anda punya selera untuk warna. Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol masalah mobil niaga ya, tentunya Anda pasti bertanya-tanya tentang spesifikasi dari mobil niaga ini. Sebelum Anda menjatuhkan membeli, memilih, meminang mobil Luxio ini, Anda pasti akan bertanya-tanya nih tentang spesifikasinya. Mungkin barangkali Anda yang sudah terbiasa dengan membawa mobil Luxio atau sudah pernah pengalaman punya, mungkin sudah tidak membutuhkan ya, karena memang Anda sudah tahu. Tapi bagi Anda mungkin yang baru, new, pemula yang ingin memiliki mobil Luxio, ini saya berikan informasi buat Anda semua agar supaya Anda bisa jelas dan paham sehingga Anda bisa mengetahui informasinya dengan jelas. Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol masalah spesifikasi ya. Untuk spesifikasi mobil ini pertama kita bahas mengenai dimensi. Nah, bagaimana untuk dimensi mobil ini, kan kelihatan kotak besar gede banget. Kira-kira kalau saya punya garasi muat nggak ya? Dan ini yang mungkin bisa menjadi pertimbangan sehingga Anda harus mengetahui tentang spesifikasinya. Nah, kalau kita ngobrol masalah dimensi, panjang mobil ini adalah di 4.215 mm. Jadi kurang lebih di 4,2 meter teman-teman untuk panjangnya. Dan lebar mobil ini adalah di 1710 mm ya, atau 1,7 meter, dan tinggi mobil ini di 1915 ya. Jadi 1,9 meter teman-teman ya. Maka dari itu Anda harus tahu nantinya supaya bisa membuat garasi seperti apa ya ukurannya ya, karena memang ini dari segi panjang lebar ya kan, dia lebih lebar kotak gitu dan tinggi juga. Jadi Anda perlu juga harus mengetahuinya. Nah, kalau kita lihat dari jarak tinggi dari tanah, nah ini mungkin Anda yang pengen tahu ya jarak tinggi dari tanah ini. Memang mobil ini ya kan di sini tinggi ya, karena memang diberikan 180 mm dari jarak tinggi tanah, dan juga radius putaran mobil ini adalah di 5,2 meter ya, sehingga lincah banget dengan kapasitas 8 penumpang teman-teman. Jadi maka dari itu sahabat Emul ya, ini adalah impian Anda sebagai sahabat niaga yang membutuhkan mobil keluarga sekaligus juga punya mobil usaha dijadikan satu ya. Dan bagi Anda mungkin di sini kita sudah jelaskan mengenai spesifikasi dimensi ya. Kita mungkin akan membahasnya lagi masalah mengenai mesin. Nah, kalau kita ngobrol masalah mesin, memang di sini sudah diberikan mesin 1500 cc dengan 4 silinder 16 katup ya. Dan yang mana mobil ini diberikan mesin dengan kode mesinnya 3SZ FEDOHC VVTi ya, dengan berpendingin air teman-teman ya. Dan di sini pasti Anda bertanya nih, kira-kira tenaganya berapa Bang Emul? Ya, tenaga maksimum dari mobil ini adalah di 97 PS dengan radius putaran 6000 rpm, dan torsi maksimum mobil ini di 13,7 kgm dengan radius putaran 4400 rpm dengan bahan bakar EFI ya, electric full injeksi, dengan maksimal full tank bensinnya di sini 43 liter ya. Jadi full tanknya ini adalah 43 liter teman-teman. Dan juga bagi sahabat Emul kita rekomendasikan menggunakan 92 oktan yang pertamax ya. Tapi apabila Anda nantinya ya kan mau gunakan yang lain, ini kembali ke kebutuhan Anda semua ya. Dan kalau kita ngobrol-ngobrol masalah mesin ya, kita sudah bahas tadi, kita menggunakan sekarang kita bahas mengenai sistem mengemudi. Nah, untuk sistem mengemudi dari mobil ini dia menggunakan rack and pinion dengan power steering ya, jadi sudah enteng banget dan sudah ada AC-nya juga. Untuk pengeremannya seperti biasa, dia pengeremannya di bagian depan dia menggunakan disc brake, di bagian belakang menggunakan tromol ya. Dan juga mobil ini di sini adalah untuk bagian suspensi
Nah, suspensinya pasti Anda bertanya nih, kira-kira nyaman nggak Bang buat perjalanan? Karena ini kan mau dipakai buat mobil keluarga juga ya. Kalau buat niaga kan nggak usah nyaman, sing penting muatan banyak, ya kan sudah cukup sebenarnya. Tenaganya kuat, ya kan. Tapi di sini karena memang digunakan untuk mobil keluarga juga, sehingga tentunya butuh namanya suspensi juga ya, kenyamanan. Nah, kalau kita ngobrol masalah suspensi, di bagian depan ini sudah diberikan tambahan suspensi McPherson Struck dengan perkeong, dan ditambahkan lagi ada stabilizernya teman-teman ya. Sedangkan di belakangnya ini mobilnya diberikan 5 link rigid axle dengan perkeong ya. Jadi stabilizernya di bagian depan ini sudah ada, di bagian belakang belum ada stabilizernya. Tapi kalau dibilang nyaman, saya bilang nyaman karena lega ya kan, buat kan kapasitasnya juga lebar, panjang ya kan, jadi tinggi, jadi nyaman aja sih kalau di jalan ya. Maka saya rekomenda banget ya kalau buat ini, buat mobil keluarga, dan juga bisa buat rentalan juga sih untuk mobil Luxio ini ya. Tapi memang sudah mewah. Jadi mungkin kadang-kalanya kita mau pakai buat usaha, kadang kok kayak eman ya, kayaknya kebagusan ya. Tapi memang dari situ mungkin ada salah satu sahabat niaga yang mempunyai usaha, tapi dia tidak mau meninggalkan kesan yang elegan ya kan, dan juga tidak mau mobil usahanya itu kelihatan kayak mobil-mobil apa namanya ya, dibuat di lapangan ya, dibuat barang full itu ya. Nah, sehingga mereka pengen yang kelihatan wah, mewah. Ya mungkin ini adalah jawaban atau mobil yang Anda impikan sahabat Emol. Nah, lanjut lagi kita akan membahas nanti di bagian ban ya. Kalau bannya sendiri dia menggunakan 195/65 dengan ring 15 ya, dengan menggunakan pelek standar ya. Sedangkan untuk tipe X dia sudah menggunakan peleknya alloy teman-teman. Jadi masih peleknya pelek baja ya. Nah, kelihatan ya bulat-bulat polkadot. Dan kalau kita ngobrol masalah keselamatan, mobil ini memang sudah diberikan tripoiler, baris 1, 2, 3 semuanya sudah tripoiler, dan memang mobil ini sudah front face ya. Front face itu artinya ke depan semua seperti mobil keluarga atau mobil passenger. Nah, lanjut lagi kita untuk bahan bodinya ini menggunakan monocoque ya. Nah, kita akan bahas sekarang, sudah spesifikasi sudah kita bahas, kita sudah ngobrol-ngobrol masalah tentang price listnya, tentang manfaat kegunaannya. Kita mungkin akan membahas sekarang adalah manfaatnya apa ya, kira-kira nih mobil ini bisa dipakai untuk apa aja. Ya, kalau kita bahas mobil ini memang tadi yang pertama buat untuk niaga usaha, buat muatan banyak dan muatan barang yang mungkin nggak boleh terkena air ya kan, sehingga membutuhkan tempat yang tertutup, dan ini adalah salah satu mobil yang Anda bisa gunakan. Dan di sini juga selain dipakai buat untuk usaha, dan juga bisa dibuat untuk keluarga karena mobil ini juga termasuk mobil mewah ya, mobil yang paling mewah untuk mobil niaga saat ini teman-teman, khususnya di mobil Daihatsu. Nah, kita lanjut lagi ke bagian eksterior ya. Nah, kalau kita lihat dari bagian eksterior sahabat Emul ya kan, kita lihat di bagian atas itu modelnya gini ya, ada dia punya antena, di sini dia punya kaca depan ya. Belum ada kaca film tambahan ya kan, jadi terlihat terang ke dalam. Dan di bagian grillnya memang di sini menggunakan warna putih senada dengan bodi. Untuk lampunya menggunakan lampu halogen proyektor ya, mutiara halogen proyektor, jadi kelihatan mewah ya, beda dengan di bawahnya ya, Grand Max minibus ya kan, memang lebih mewah ini ya. Namanya juga ada harga, ada rupa ya, kata orang Jawa bilang ono harga ono rupa teman-teman. Nah, di bagian bawah di sini ada terdapat grill bagian bawah di sini dia warna hitam dop senada dengan dia punya fog lamp. Untuk fog lampnya memang belum terdapat fog lamp ya, tapi sudah ada tempatnya, Anda tinggal masangkan. Dan di bagian grill bawah ada tambahan yang skid yang di sini, jadi nggak terlihat kosong, jadi kelihatan lebih semok, lebih dia berisi ya di bagian grill di bagian depan ya. Jadi ada yang apa namanya tambahan skid ya kan, dengan senada dengan body, dan ini dia nyambung ke belakang teman-teman. Nah, ini skidnya ya, jadi ada bagian skid yang nyambung di bagian bawah, jadi terlihat dia punya berisi ya. Kalau laki-laki itu lebih berotot teman-teman. Dan di situ juga ada semacam kayak set body molding yang menyambung di skidnya ya.
Tapi kalau untuk di bagian belakang bisa dilihat ya layoutnya seperti itu. Di bagian belakang ya kan samping ya tembus sampai ke belakang teman-teman. Dan ini mungkin ciri khas dari mobil Luxio ya. Nah kalau kita lihat di sini dari bagian samping ya. Kalau kita lihat dari bagian samping terlihat jelas di sini ya kan sudah lengkap semua ya kan. Cuman memang di sini bagi Anda yang mencari yang lebih kelihatan luxury ya kan Anda mungkin ambil yang tipe X ya karena memang di bagian bannya di sini ya kan bisa perlu Anda upgrade ke yang alloy ya yang bahan mungkin yang bukan yang Volcadot gini yang baja ya. Dan tapi kalau bagi Anda yang mungkin tidak mempedulikan tentang stylish ya kan sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya. Karena memang dari seukuran sama cuman bedanya adalah ini pelek baja kalau itu sudah pelek alloy. Nah, kita lihat di bagian dia punya spionnya. Spionnya seperti ini teman-teman ya. Layout dari spionnya sudah ada lampu spion dan ini layout dari dia punya apa namanya talang air ya. Dan dia punya handle pintu memang di sini menggunakan mode cungkil, di bagian belakang menggunakan sliding door teman-teman. Dan kita lihat dari bagian bannya sendiri. Untuk bannya sendiri memang di sini dia menggunakan ukuran 195/65 dengan R15 Campero Eco dari JT Radial ya. Untuk bagian bawah sasis memang sudah diberikan anti karat jadi aman dan di bagian bawah kakinya ini juga ditambahkan juga mudguard juga ya sehingga sudah nggak usah perlu Anda tambahkan lagi teman-teman. Ya, jadi sudah lengkap semua. Di bagian samping kayak gini ada semacam skid yang nyambung dari depan, grill depan sampai ke belakang. Jadi kelihatan lebih berisi. Nah, kalau kita bahas di sini di bagian belakang memang belum terdapat semacam kayak apa namanya tutup ya ada lampu HDML ya. Di sini belum ada. Tapi kalau ini masih kelihatan polos ya di bagian belakang, tapi sudah ada wiper teman-teman. Dan di sini adalah tulisan Luxio tipe D dan lampunya di sini dia menggunakan lampu halogen juga di bagian belakang, lampu utamanya juga belakang. Ada VVTi dan di sini sudah diberikan mobil ini Protera Protection untuk dia punya pelindung catnya ya. Dan untuk di bagian bawahnya memang sudah terdapat cutter muffler eksternal, jadi Anda nggak usah nambahkan lagi. Mungkin bagi Anda yang pengen nambah di sini sebenarnya adalah sensor parkir belakang dan juga kamera parkir belakang ya kalau Anda mungkin membutuhkan ya bisa Anda upgrade, tapi kalau Anda tidak membutuhkan itu sebenarnya nggak usah ya tergantung kebutuhan Anda masing-masing. Tapi di sini sudah lengkap ya. Di sini sudah yang penting sudah ada wipernya di sini. Nah kalau kita lihat dari bagian bawah layoutnya seperti ini. Nah ini ban serepnya ya, ban serep dan bagian sasis bawah. Terus kita lanjut. Berarti kalau kita bahas di bagian belakang memang yang perlu ditambahkan adalah mungkin sensor parkir belakang dan juga kamera parkir ya. Selebihnya sudah lengkap semua ya kan, dan di bawah juga ada mata kucing juga ya kan, jadi nggak ada tambahan. Mungkin di tipe D ini yang Anda perlu upgrade adalah di bagian samping. Kalau Anda pengen lebih stylish, pengen kayak tipe X ya kan, Anda bisa upgrade di bagian peleknya diganti yang pelek racing teman-teman. Nah kita lanjut lagi semua di bagian interior ya. Kita sudah bahas dari bagian eksterior semua. Coba kita bahas mengenai interior. Kita coba lihat bagian interiornya. Untuk bukanya udah ke atas semua ya, jadi enak banget nih bagi Anda mungkin yang hobi buat usaha ya, bisa buka di pinggir jalan, jualan sepatu, jualan baju, jualan banyak hal lah bisa dibuat untuk usaha. Dan enaknya kayak gini nih, bisa dibuka ke atas jadi bisa dibuat gantung-gantungan, lumayan ya. Dan kotak banget nih, kelihatan besar banget space-nya ya, jadi Anda bisa gunakan mobil buat usaha, bisa juga untuk keluarga juga ya. Cuman memang di sini sebagai mobil niaga dan juga sekaligus buat mobil keluarga, memang di sini dia tidak meninggalkan fitur-fitur kenyamanan ya dan juga keamanan, karena memang di sini di bagian baris kedua aja di sini diberikan lampu penerang ya. Memang untuk AC di sini hanya di bagian depan saja, nggak ada double AC ya.
Dan di sini di bagian depan itu terdapat di sini ada kayak sun visornya 2, lampu penerang dan juga lampu spion. Untuk fitur di sebelah kiri ini juga ada hand grip, ada 3 hand grip, 4 sorry ya, ada 4 hand grip di bagian kiri, dan karena di bagian depan itu ada 2 atas dan juga ada yang bagian depan ya. Sedangkan di sebelah kanan di sini juga ada 2 hand grip di baris kedua dan juga ketiga. Di bagian driver ada tambahan 1 di bagian depan, jadi totalnya 3 teman-teman ya. 3 ya. Sedangkan untuk seat belt ya, untuk seat belt memang ada 3 spoiler ya. Nah, bisa dilihat ada seat beltnya. Sedangkan di baris ketiga ini saya nggak menemukan seat belt ya, apakah juga ada, kita coba cekin ya. Ternyata saya nggak menemukan seat belt teman-teman. Mungkin bagi anda yang ada seat beltnya ya, nanti bisa di kolom komentar ya. Emang belum, saya nggak nemuin nih ya. Tapi sudah di baris ketiga ini memang sudah diberikan apa namanya, enaknya apa ya, bisa dibuat armrest juga di bagian tengah ini. Bisa ada armrestnya tapi bisa dibuat senderan. Headrestnya juga ada 2, baris kedua 2, jadi ada 6 headrest ya. Dan di tengah-tengahnya ada armrest semua, dan bisa dipakai buat armrest sekaligus bisa buat senderan teman-teman. Dan juga enaknya mobil Luxio ini adalah di baris ketiga ini juga masih bisa diatur ya, masih bisa diatur dia punya posisi duduk. Nah ini loh ya kan, jadi posisinya dia punya bisa senderan, masih enak sih, baris ketiga bisa diatur ya. Dan luas juga untuk dia punya bagasinya ya kan. Kita juga berikan kargonet buat anda semua. Untuk bahannya sebenarnya ini bahan dia punya kain ya, bahan kain ya. Jadi mungkin anda perlu namanya dia punya apa namanya, diberikan tambahan nantinya ya, diberikan semacam kayak karpet dasar dan juga jok cover ya. Maka dari itu anda bisa nanti tambahkan pasca delivery nanti. Untuk harganya murah meriah, mulai dari ratusan ribu sampai jutaan tergantung budget anda. Kita lihat di dalam, di baris ketiga ada apa. Di sini ternyata ada audio teman-teman, ada audionya. Dan ini bahan tempat duduknya, kursinya ya luas banget ini, lega banget. Di baris kedua saya rasa baris kedua baris ketiga ini nggak ada bedanya teman-teman. Kalau mobil passenger lain kan biasa mobil baris ketiga dia lebih sempit ya, tapi kalau di sini lebih nyaman ya kan, lebih luas. Cuman memang belum ada fitur untuk semacam kayak buat ngecas ya, power outletnya belum ada. Nah kalau di sini anda lihat ya kan, di sini di baris kedua itu juga ada armrestnya juga. Cuman enaknya armrestnya di baris kedua ada tempat cup holder teman-teman. Kita coba lihat nanti di baris kedua ya. Cuman kekurangannya di baris ketiga juga belum terdapat power outlet yang buat ngecas ya. Karena kita juga butuh nih, dengan kapasitas 8 orang ngecasnya kayaknya kalau cuma 1 kurang ya kayaknya ya. Dan ini mungkin bisa menjadi PR bagi anda yang ingin membeli mobil Luxio. Dan ini layoutnya ya, modelnya bagus banget, dia punya motifnya, dia punya kainnya ya. Dan ini eman-eman nih, kalau ketumpahan susu, ketumpahan minuman ya kan, sudah bagus-bagus gini nanti kotor teman-teman, ngebersihnya susah. Kalau anda dikasih cover jok, dikasih karpet dasar, enak, lebih ngebersihnya lebih gampang, tinggal pakai kanibu aja ya. Dan enaknya di sini teman-teman, anda nggak harus lewat belakang, lewat depan juga bisa teman-teman. Ini juga ada tempat dia punya untuk buka ya. Di sini one touch tumble ya, dengan 1 bukaan dia sudah bisa buka. Dan ini bisa masuk ke dalam teman-teman ya, bisa anda masuk ke dalam dan luas banget, jadi enak banget teman-teman. Maka saya bilang kalau cari space yang luas ya kan, lega buat anda perjalanan jauh, enak banget ini. Dan bisa dilihat ini armrestnya, ini ada dia punya cup holder, ada 2 ya, jadi enak banget nih, bisa dibuat cup holder. Cuman memang di sini juga lebih lega lagi di baris kedua teman-teman ya. Cuman di baris kedua memang layoutnya belum terdapat audio, enggak ada audionya ya. Di sini cuman ada dia punya untuk naik turunin, dia punya kaca, untuk di situ juga handle pintu, dan di atasnya untuk kunci dia punya pintu ya, biar nggak kebuka saat kita jalan
Dan di sini memang belum juga terdapat power outlet sahabat. Layoutnya seperti ini, luas banget, lega, jadi memang enak sih kalau buat Anda perjalanan ya. Nah kalau kita lihat di sini di bagian dia punya pintu, di sini juga ada audionya. Ternyata audionya ada 4 ya, baris pertama dan juga baris ketiga teman-teman. Di sini juga ada dia punya berbahan soft touch juga, berbahan kain senada dengan joknya. Bagus sih, lebih mewah sih ya. Ini buat untuk pintu, ini buat ngunci, dan nguncinya langsung otomatis ya, kunci semua. Kalau ini dibuka, kebuka semua. Kalau dikunci, kekunci semua dari driver. Bisa dikontrol. Dan di sini untuk naik turun dia punya kaca ya kan. Nah, nanti kita coba ya. Dan di sini ada Twitter juga ya kan, ada console box. Ini ada storage juga ya, storage-nya kecil sebagai armrest juga, ada console box, ada audio ya. Nah, kita lihat di dalam layoutnya seperti ini. Memang lebih mewah sih, dan untuk kacanya sudah elektrik, nggak seperti minibus ya. Minibus kan masih dia menggunakan manual teman-teman. Ya namanya ini kan sudah yang mewahnya ya, mobil mewahnya mobil niaga. Nah ya. Nah kalau kita lihat di sini dia punya tempat duduknya juga sudah terdapat headrest ya kan, dan di sini di tempat duduknya juga di sini ada tambahan kayak sampingnya lebih nyaman sih ya. Cuman untuk kursi duduk memang dia belum bisa naik turun, tapi di sini bisa buat untuk maju mundur ya, maju mundur cantik. Nah kita coba lihat ke dalam. Seperti biasanya sebelum masuk kita lihatkan dia punya kuncinya ya, kuncinya seperti ini. Dia belum tergabung ya, masih terpisah antara dia punya kunci sama remote ya. Dan bisa dilihat ini juga di sini ada cup holder AC, sini dia punya sekring, di bagian bawahnya di sini bisa dilihat dia punya untuk buka semacam kayak kap mesin ya. Sorry, bukan kap mesin, kap di bagian depan mobil. Ini variannya manual ya. Kita coba hidupin mobilnya dulu. Nah itu suara mobilnya. Kita lihat di sini layoutnya, dia punya speedometernya double analog ya. Untuk dia punya setirnya modelnya palang 3. Cuman memang belum ada terdapat ini ya, belum terdapat dia punya semacam kayak airbag ya. Masih polosan di sini setirnya. Dan teman-teman bisa dilihat untuk di sini bisa buat untuk lampu jauh, lampu dekat, sen kanan, sen kiri. Sebelahnya ini untuk wiper teman-teman. Ya bisa digunakan di atas bawah. Ya on off-nya di sini. Nah kita lihat di bagian head unit. Ya kita seperti biasa hidupin AC biar supaya Anda adem. Ya bukan Anda, saya ya yang panas. Nah ini ada layout dari head unitnya, bisa dilihat head unitnya, modelnya ya kan kayak radio ini ya. Ya di sini AUX USB juga, ya kan di sini ada dia punya tombol hazard. Untuk timer juga ada di sini, dan AC-nya modelnya gini, model analog jadi satu ya. Nah buat AC-nya ini yang luarnya ini adalah buat kipasnya, kalau dalamnya ini buat ngedinginin teman-teman. Nah, bisa dipakai, dan ini dengan 5 percepatan dan gigi mundur. Di bagian bawah juga ada tempat untuk di sini. Nah, dilarang buat untuk bungkung rokok, walaupun di sini dipakai untuk rokokan orangnya. Nah, ini buat buka ini ya. Sekring. Di sini teman-teman bisa dilihat power outletnya cuma satu. Di sini dia punya ada laci bawah dan juga laci atas. Nah, bagian tengahnya di sini ada handrem. Ini ada handremnya, juga ada cup holder, dan di sini ada storage-nya banyak, 1, ada 2, ada 3, lumayan buat penyimpanan. Tapi di bagian tengahnya ini memang kosong, belum ada tambahan console box. Kita lanjut di bagian sun visor. Sun visor juga ada, sudah lengkap di bagian passenger sama driver, cuman belum ada kacanya teman-teman. Nah ini mungkin informasi yang saya dapat berikan buat Anda semua. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua, dan apabila mungkin ada pertanyaan nih mengenai mobil Luxio, Anda bisa langsung tanyain ya di kolom komentar ya. Atau mungkin Anda punya ide nih, punya saran, silahkan sumbang ide, sumbang saran yang bermanfaat untuk kemajuan Kacong Emul. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua.
like apabila Anda suka, dislike apabila Anda tidak suka. Ya, dan untuk informasi pembelian mobil baru atau mau tukar tambah mobil lama Anda, silahkan konsultasikan di 0821 3253 1986. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau ada kekurangan mohon ditambahkan di kolom komentar. Kita akan memperbaiki di video berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya.